Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ainun. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Oke, langsung saja masuk kita ke subjudul yang pertama, yakni pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, Abuddin Natta mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya filosofis muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dikatakan Abuddin Natta suatu upaya menggunakan jasa filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia atau anak didik, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar acuannya. Subjudul yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, seperti apa ruang lingkupnya? Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam, seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Selanjutnya, Jalaluddin dan Usman Said menjelaskan bahwa secara makro, apa yang menjadi objek filsafat yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Secara mikro, yang menjadi objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan sebagai berikut. 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang keenam, merumuskan sistem nilai norma atau sistem moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Lanjut kita ke subjudul yang selanjutnya, yaitu fungsi filsafat pendidikan Islam. Semestinya bahwa setiap ilmu mempunyai kegunaan. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, misalnya mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama, filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Selain kegunaan yang tersebut di atas, filsafat pendidikan Islam juga sebagai proses kritik-kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, sekaligus memberikan arahan mendasar tentang bagaimana metode tersebut harus didayagunakan atau diciptakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Muzayyin Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam harus bertugas dalam 3 dimensi, yakni yang pertama, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan tersebut. Subjudul selanjutnya adalah metode filsafat pendidikan Islam. Nah, bagaimana metodenya? Nah, tentang metode pengembangan filsafat pendidikan Islam baik tidak bersumber pada 4 hal, yakni 1. Bahan tertulis atau tekstual Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat pendahulu yang baik atau salafus saleh. Bahan empiris, yakni dalam praktek pendidikan atau konstekstual. Yang kedua, metode pencarian bahan. Yang ketiga, metode pembahasan. Dan yang keempat, pendekatan atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah approach.
Dan yang selanjutnya, etika dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, bagaimana etikanya? Ayo kita sama-sama membahas di dalam video ini. Nah, dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi atau baik dan buruk. Etika dalam filsafat pendidikan Islam adalah etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan keadilan, sehingga menjadi sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika atau akhlak berujung pada masalah perilaku tersebut, maka ketika ia melakukan sesuatu aktivitas dalam kehidupannya akan menunjukkan sikap sebagaimana cerminan etika yang diberlakukannya.